Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa untuk mentaati semua perintah-Nya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebaik-baik bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selesai kita laksanakan berupa sholat maghrib berjamaah ini merupakan salah satu wujud bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ini dari zaman kegelapan, kejahiliahan kepada jalan yang terang benderang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang setia untuk mengamalkan sunnahnya, menjadi umat yang selalu menjadikan beliau sebagai tolak ukur kebenaran, sebagai panutan, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi umat yang dicari-cari, yang dibanggakan, yang dicintai, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tafsir surat Al-Insyiqaq. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan aw tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, surat Al-Insyiqaq ini surat Makkiyah. Sesuai dengan karakter surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ayatnya pendek-pendek dan pembahasannya tentang akidah. Nah, di antaranya yang dibahas di dalam surat Al-Insyiqaq ini temanya adalah tentang hari kiamat. Keimanan
kita terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, ada yaumul hisab dan kejadian yang yang terjadi yang menimpa manusia di hari pembalasan kelak. Nah, dalam pembahasan surat-surat dari surat Al-Insyiqaq ini dan beberapa surat selanjutnya ini menggambarkan tentang kejadian di hari kiamat, tentang peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di hari kiamat, yaitu surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar, surat At-Takwir. Nah, ini membahas tentang peristiwa yang menimpa manusia dan alam semesta kelak di hari kiamat. Keimanan kepada hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan kembali kepada Allah dan akan ada perhitungan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam salah satu penjelasan bahwasanya dalam hadis disebutkan kalau ingin melihat seakan-akan melihat secara langsung peristiwa di hari kiamat, maka bacalah surat-surat tersebut, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar, surat At-Takwir, yang menggambarkan tentang kedahsyatan peristiwa kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah ayatnya. Kenapa disebut surat Al-Insyiqaq? Karena ayat pertamanya, idas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Ketika langit terbelah. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk Allah yang paling besar yang pernah kita lihat ini di alam semesta, yaitu langit Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas surat was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Sebelumnya surat was-samaa'i wat-thariq, dan demi langit dan demi bintang yang muncul di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berulang kali bersumpah dengan langit ini. Dan penyebutan langit kalau dalam ayat-ayat digandengkan dengan bumi ini, yang didahulukan biasanya adalah langit. Karena semuanya pasti melihat langit ini. Kemudian langit ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai bisa terbelah kelak di hari kiamat? Padahal yang kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam surat Tabarak, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada retak sedikit pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit ini. Yang sedemikian dahsyatnya, sedemikian agungnya, sedemikian besarnya. Farji'il basara hal tara min futur. Nah, lihat kembali dengan penglihatanmu yang lebih jelas, lebih teliti. Apakah kamu melihat ada aib, ada celah, ada cacat dalam ciptaan Allah terhadap alam semesta ini, langit ini? Tsummarji'il basara karrataini, kemudian lihatlah kembali lagi, sekali lagi, yang qalib ilaikal basaru khashi'a wa huwa hasir, sampai letih, sampai capek kamu melihatnya, kamu tidak akan mendapati cacat, tidak akan mendapati kerusakan, retak sedikit pun dari
langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala membanggakan, dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang, atap yang sedemikian luasnya, besarnya, agungnya, tanpa tiang. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan menancapkan di dalam bumi ini tiang-tiang pancangan, yaitu gunung-gunung, antamida bikum, supaya tidak goncang bumi ini. Wa batsa fiha min kulli dabah, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan di atas bumi ini segala macam binatang melata. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air, hujan. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim, maka Allah menumbuhkan di bumi itu setiap tanaman yang berpasang-pasangan. Hada khalqullah, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni, kalau kamu masih menyembah selain Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, perlihatkanlah kepadaku apa ciptaan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin, bahkan orang zalim itu dalam kesesatan yang nyata. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam urut-urutan penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam 6 masa. Di dalam surat Fussilat dijelaskan, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini, apakah kalian mengingkari terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian malah menjadikan bagi Allah tandingan, sesembahan selainnya. Dzalika rabbul alamin, itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Setelah menciptakan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya, menjadikan di atasnya gunung-gunung, min fauqiha, di atasnya, wa baraka fiha wa qaddara fiha, Allah memberi keberkahan di dalamnya, menentukan takdirnya. Wa qaddara fiha aqwataha, menentukan makanan, tanaman bagi kalian, fi arba'ati ayam, dalam 4 hari 4 masa, sawa'al lisailin, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya, orang-orang yang meminta penjelasan. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit masih dalam bentuk dukhan, asap. Kemudian faqala laha, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi yang sudah diciptakan itu, faqala laha walil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan, datanglah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan, sukarela, au karhan, atau terpaksa. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalata ataina ta'in, keduanya menjawab, langit dan bumi itu, kami datang kepadamu ya Allah dengan ketaatan yang tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada retaknya sedikit pun. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan langit itu 7 lapis langit, menciptakannya, menyempurnakannya dalam 2 hari, dan mewahyukan kepada setiap langit itu urusan takdirnya, tugasnya masing-masing. Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang sebagai hiasan dan sebagai penjaga dari setan-setan yang kemarin kita jelaskan dalam surat At-Tariq.
Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir, kekuasaan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Idas sama'u syaqqat. Begitu dahsyatnya langit, ciptaan Allah ini, benda makhluk terbesar yang pernah kita lihat, yang bisa kita lihat di alam semesta raya ini. Tapi akhirnya benda itu kelak akan terbelah di hari kiamat, akan hancur, akan menjadi pertanda binasanya seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Idas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Ini agak berbeda dengan surat yang akan kita bahas kelanjutannya, yaitu surat Al-Infitar, karena di sana idas sama'u fatarat, ketika sama langit terbelah. Kalau fatarat itu terbelahnya saling menjauh, dengan satu dengan yang lain. Kalau insyaqqat ini terbelah, kemudian muncul pintu-pintu dari langit tersebut, yang kemudian para malaikat turun dari langit tersebut. Itu dijelaskan dalam surat An-Naba dari ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu, hari penentuan itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Hari ketika sangkakala ditiup, kemudian kalian akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala rombongan-rombongan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terbukalah langit. Kemudian di situ ada pintu-pintunya. Wa suyyiratul jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung dihancurkan kemudian menjadi rata. Enggak ada yang tinggi, enggak ada yang rendah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia taat kepada Tuhannya, dan harus dan sudah sepantasnya dia taat, karena tadi sudah disebutkan dalam surat Fusilat tadi, ketika diperintahkan faqala laha walil ardi tiyatau'an au karha, datanglah kamu wahai langit dan bumi kepadaku dengan terpaksa atau dengan sukarela. Maka keduanya menjawab, qalata ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Allah dengan taat, dengan tunduk. Makhluk yang terbesar yang pernah kita saksikan di alam dunia ini ternyata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang kecil, yang lemah, yang hina ini banyak maksiatnya, banyak tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia taat kepada Tuhannya, tunduk kepada Tuhannya, dan sudah sepantasnya dia tunduk, dia taat, karena dia yang menciptakan, karena Allah yang menentukan takdir dan kekuasaannya. Wa idal ardu muddat. Kemudian berikutnya ciri peristiwa di hari kiamat, kejadiannya adalah dan ketika bumi diratakan, nggak ada lagi tanah yang tinggi, nggak ada lembah, nggak ada gunung, semua diratakan. Wa idal ardu muddat, ketika bumi sudah diratakan, nggak ada bangunan tinggi lagi, nggak ada istana, nggak ada gunung-gunung, nggak ada benteng-benteng yang kuat, semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa adinat wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi memuntahkan semua yang ada di dalamnya, kemudian kosong, nggak ada isinya. Apa isinya yang dimuntahkan oleh bumi itu? Manusia yang sudah meninggal dunia, sudah wafat, dibangkitkan, dikeluarkan ke permukaan bumi. Semua kekayaan yang ada di alam semesta ini, itu kita dapati di dalam, dulu kita membahas surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalha, ketika bumi diguncangkan dengan sekuncang-kuncangnya.
seluruh permukaan bumi goncang. Setelah itu semua rata dengan tanah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, mengeluarkan semua isinya. Dalam hadis digambarkan isinya diantaranya yaitu manusia yang terkubur di dalamnya, yang dari pertama zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang dimatikan di hari kiamat, kemudian semuanya dibangkitkan, dikeluarkan, dan harta benda yang tersimpan di dalamnya, semua kekayaan, emasnya, peraknya, tembaganya, semua kekayaan yang terkandung di bumi ini dikeluarkan, bumi menjadi kosong. Lalu orang-orang yang sudah dibangkitkan itu, dalam gambaran hadis tersebut dalam surat Al-Zalzalah, emas dan perak dan seluruh harta kekayaan yang ada di perut bumi itu seperti tiang-tiang yang memancang tinggi ke atas permukaan bumi. Lalu orang-orang yang dulu memperebutkannya, oh, gara-gara inilah dulu aku membunuh orang, ingin merebut harta. Gara-gara inilah aku dulu sampai mencuri. Gara-gara harta benda inilah aku dulu sampai menganiaya orang lain, menipu, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa haqqat, dan bumi juga tunduk patuh terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya dia tunduk. Maka digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu, ketika bumi itu ditundukkan menjadi rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kemudian digambarkan wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini. Kelak di hari kiamat bumi dan seluruh isinya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit cuma digulung dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam tangan kanannya Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Bumi menjadi rata dengan tanah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya rata, tidak ada lagi yang menghalangi pandangan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sudah bekerja keras di dunia ini dalam kehidupanmu. Ila rabbika, kamu menempuh menjalani kehidupan ini untuk menghadap kembali kepada Tuhan. Kadhan, dengan kerja keras, dengan kepayahan. Famulaqih, dan kelak kamu akan bertemu. Dhamir ha yang terakhir famulaqihi, haknya ada dua penafsiran, dan dua penafsiran itu sama-sama benar. Yang pertama famulaqih, dan kelak kamu akan bertemu dengan Tuhan. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran yang kedua hanya di sini adalah amalan manusia. Famulaqih, maka dia akan menemui amalannya, akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Dia akan mendapati balasan seluruh perbuatannya, seluruh usahanya selama di dunia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya kamu telah berusaha dengan keras
kembali kepada Tuhanmu untuk menghadap Tuhan. Apa semua yang kita lakukan di dunia ini selama hidup kita menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bekerja keras sebagai petani, bekerja menanam, menunggu sampai panen, memanennya, menjadikannya makanan, menjualnya, kerja keras. Ada yang bekerja sebagai di perusahaan, mengawali dari karyawan biasa, kemudian meningkat sampai naik karirnya sampai tinggi, sampai menjadi pemimpin misalnya perusahaan. Semua bekerja dengan berbagai macam profesi. Ada yang bekerja di dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Semuanya beramal sesuai dengan bidang masing-masing, dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan kita ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru membawa dosa, membawa beban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Nah, kemudian ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hari perhitungan. Jadi kalau dalam pembahasan keimanan tentang peristiwa hari kiamat, ada asratus sa'ah, ciri-ciri sebelum datangnya kiamat yang besar itu. Kemudian terjadinya kiamat, idzas sama'u syaqqat, ketika langit sudah terbelah, ketika manusia, alam semesta ini hancur, ketika bumi memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Kemudian manusia sudah berjumpa dengan Tuhannya, sudah dibangkitkan kembali dari kematiannya. Lalu disitulah di padang mahsyar berikutnya pembahasannya adalah tentang pemberian catatan amal kebaikan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, dan sedangkan orang yang diberikan catatan amalnya, buku amalnya dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kumpul kembali dengan keluarganya yang sama-sama beriman, sama-sama taat kepada Allah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, kalau di dalam surat Al-Haqqah itu di urutannya berkebalikan. Di surat Al-Haqqah itu digambarkan orang yang pertama biyamini. Nah, dalam surat Al-Haqqah ini dari ayat yang ke-19, fa amman utiya kitabahu biyamini, sedangkan orang yang diberi kitab catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia mengatakan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia berkata, bacalah ini kitab amalanmu sendiri. Inni donantu anni mulakin hisabya, aku mengira, aku percaya, aku menyangka bahwa aku akan mendapat berjumpa dengan hisabku ini. Berarti dia berprasangka baik kepada Allah, akan dihisab, hasil hisabnya bagus. Maka orang yang hisabnya bagus, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia puas dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, yang buah-buahannya itu dekat, gampang untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah dengan nyaman, dengan bahagia
atas usaha yang kamu lakukan di hari-hari yang melelahkan di dunia. Nah, ini orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau dalam penjelasan hadis, orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah ini digambarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah kaifa yuhasabu hisaba yasira. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang hamba ini dihisab dengan hisab yang mudah tadi? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yu'tal abdu kitabahu biyamini. Seorang hamba diberikan catatan amalnya, diterima dengan tangan kanannya. Fayaqra'u sayyi'atihi. Dia yang membaca catatan keburukannya. Hanya orang itu yang membaca catatan keburukannya. Sedangkan catatan kebaikannya wa yaqra'un nasu hasanatu. Dan orang-orang yang lain, karena semua dihisab di hadapan manusia, orang-orang yang melihatnya membaca catatan kebaikannya, kemudian kitabnya ditutupi dan dibacakan, orang-orang membaca kebaikannya, amal-amal ibadahnya. Maka orang-orang berkata fayaquluna ma kana li hadzal abdu min sayyi'ah. Orang ini kenapa enggak ada catatan buruknya, enggak ada kemaksiatannya? Padahal ada, cuman tidak ditampakkan di hadapan orang banyak, hanya antara dia dan Allah. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan catatan buruknya, kejahatannya, dosanya, kemudian diampuni, sudah selesai. Dihisab dengan hisab yang mudah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi. Tidak ditampakkan kesalahannya di hadapan manusia. Makanya dalam banyak ayat itu digambarkan azab itu azabul huni. Azab yang menghinakan. Kenapa? Karena ditampakkan seluruh kesalahannya kelak di akhirat di hadapan seluruh makhluk. Nah, selama ini dia kelihatannya bagus, orangnya pendiam mungkin, orangnya kelihatan banyak amalnya, kelihatannya sebagai orang baik, ternyata banyak keburukannya, ditampakkan semua kesalahannya di hadapan manusia. Azab sudah diadab, dia dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Nah, sedangkan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah ini hanya diperlihatkan amalannya, tidak diinterogasi, tidak disidang. Ini amalan keburukanmu, dosamu, kejahatanmu. Kemudian dia mengakui, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Fatir itu disebutkan ada 3 golongan manusia yang bertingkat-tingkat amalannya. Dalam surat Fatir ini ayat 32-33. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran ini kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Jadi orang yang dihisab dan menerima hisab catatan amalnya dari tangan kanan adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih dari hamba-hamba kami. Orang-orang terpilih dari hamba-hamba kami. Siapa mereka yang terpilih? Orang beriman, hamba Allah. Tapi di antara mereka ada tingkatan-tingkatan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Yang pertama, ya beriman tapi zalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, pas-pasan. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, berlomba-lomba paling duluan dalam kebaikan atas izin Allah. Yang zalimun li nafsi, ada yang menafsirkan banyak amalan buruknya, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Tapi ya itu tadi, dia mendapat hisab yang mudah.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muktasid, pas-pasan. Bahasa kita apa? Pok-pokan. Pahala sama dosanya sama. Atau yang dzalimun li nafsih, kewajibannya sendiri dia banyak yang belum terpenuhi. Salatnya belum 5 waktu, masih bolong-bolong. Puasanya mungkin awal, mungkin pernah puasa, mungkin tidak. Tapi dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosanya lebih banyak. Dzalimun li nafsi. Yang kedua, yang muktasid, yang amal kewajibannya dia penuhi. Salatnya 5 waktu, puasanya penuh, zakatnya dia tunaikan. Cuman dia tidak banyak mengamalkan amalan yang sunnah. Yang penting kewajibannya saja. Dan dia tidak banyak berbuat maksiat, dosa. Muktasid. Yang sabiqum bil khairat biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Nah, menafsirkan dia orang yang pahalanya lebih banyak dari dosanya. Pahalanya lebih banyak dari dosanya. Amalan kewajibannya dia penuhi. Salat, bahkan kalau diibaratkan yang dzalimun li nafsih, ya kadang salat kadang tidak. Atau salat tapi sudah enggak kebagian jamaah. Yang muktasid datang, ya pokoknya sebelum qomat sudah datang. Yang sabiqum bil khairat biidznillah, sebelum adzan dia sudah datang, menunggu datangnya adzan. Setelah adzan dia sholat sunnah dulu. Setelah sholat jamaah dia sholat sunnah lagi, kalau itu masih diperbolehkan. Berarti orang yang sabiqum bil khairat biidznillah, yang kewajibannya dia penuhi, amal sunnahnya dia perbanyak, dan dosa sama sekali dia tinggalkan. Tapi di situ diikuti kata biidznillah. Orang bisa seperti itu atas izin Allah. Bukan karena ketekunannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata semuanya ini wa minhum sabiqum bil khairat bidzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33-nya dari surat Fatir ini, jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, surga yang kekal, tiga-tiganya masuk. Yadkhulunaha, di situ kalau dalam bahasa Arab fi'ilnya mudhari ada wawul jamaah. Wawul jamaah itu menunjukkan pelakunya 3 orang atau lebih. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad tunggal, ada musanna bentuk 2 yang enggak ada di bahasa yang lain. Kalau bahasa lain 1 kemudian jamak. Kalau bahasa Arab 1 sendiri, 2 sendiri, 3 atau lebih itu jamak. Yadkhulunaha menunjukkan tiga-tiganya masuk surga. Aduh. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'ah. Begitu masuk surga diberi perhiasan, gelang permata dari emas dan perak. Nah, min dahabin wa lu'lu'ah, emas dan permata. Wa libasum fiha harir, dan pakaiannya di surga adalah sutra yang dulu diharamkan di dunia menjadi halal baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya ini ada yang menafsirkan tadi, kalau yang pertama dzalimun li nafsi masuk surga, tapi itu tadi dihisab dulu. Dihisab ada 2, hisab yang mudah yang semua dosanya ditampakkan kepadanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan kepada orang lain. Yang kedua hisab yang susah, dihisab, dihakimi, diadili kelak, dan itu ada yang harus masuk neraka terlebih dahulu, walaupun kemudian nanti ada yang masuk surga kalau dia beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang muktasid, nah, yang 2 ini dihisab, yang dzalimun li nafsi dan muktasid. Yang sabiqun bil khairat, ada yang mengatakan mereka itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Ya kan, ada Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis, ada serombongan manusia yang kelak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang menafsirkan lagi, tiga itu yang dzalimun li nafsih. Nah, itu tadi kan ditampakkan kelak kesalahannya di akhirat, itu penampilannya itu lebih baik daripada hakikat aslinya. Berarti kelihatannya baik, ternyata di dalamnya buruk. Ya muktasid sama, apa yang dia tampakkan itu yang terjadi di dalam dirinya, sama penampilan dan isinya sama. Yang sabiqum bil khairat bi'nillah, penampilannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dalamnya luar biasa, lebih baik daripada penampilannya. Itu orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kitab catatan amalnya dari tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Maka orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan, maka kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Ternyata ada hisab yang sulit juga, yaitu ketika sudah diinterogasi, sudah dihakimi, sudah diadili. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dihisab mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Maka kita dianjurkan untuk menghisab diri kita sendiri selama di dunia. Maka Umar bin Khattab kan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kelak nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muhasabah. Menghitung-hitung, mengintrospeksi diri kita sendiri. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Allah taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tadi keadaan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Sedangkan orang yang diberikan kitabnya diterima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali berkumpul dengan keluarganya dengan gembira, dengan bahagia. Makanya kita yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat ketaatan kepada Allah, itu didoakan oleh para malaikat dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Para malaikat yang memikul arsy yang paling mulia, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang ada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu bertasbih kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, lalu mendoakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Ya Allah, kasih sayangmu meliputi segala sesuatu. Limpahkanlah kasih sayangmu kepada segala sesuatu, wa ilman, limpahkanlah kepada orang-orang yang beriman ini kasih sayangmu dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah ya Allah kepada orang-orang yang tobat dan mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari adab neraka jahim. Rabbana, ya Allah. Nah, ayat 8-nya, wadkhilhum, masukkanlah mereka jannati adninil lati wa'adtahum, masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Tidak hanya dia sendiri, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang solih
dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan keturunan anak keturunan mereka. Berarti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan oleh malaikat yang memiliki ars, orang-orang yang taubat, orang-orang yang mau mengikuti jalan Allah, supaya berkumpul. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali berkumpul dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahagia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Sedangkan dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak keturunannya kumpul di surga. Yang dulunya surganya sama-sama beriman, tapi kan kualitas keimanannya berbeda-beda. Mungkin bapaknya solih taat, kakeknya lebih taat lagi, cucunya kurang, tapi dia beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan keturunannya, jadikan satu tingkat. Syafaat dari keluarganya, dari bapaknya, dari kakeknya ini menjadikan dia kumpul bersama di satu tingkatan surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Yang di atas tingkatannya mengangkat derajat yang di bawah kumpul sama-sama dan tidak dikurangi amalan perbuatan orang-orang yang baik amalnya tadi, yang tinggi derajatnya di surga tadi. Kullu mri'im bima kasaba rahin, semua manusia tergantung dengan amalannya di dunia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia berkumpul kembali dengan keluarganya dengan bahagia. Surga sama-sama, itu yang di surga. Jangan sampai ada orang, ya kan, Nabi saja ada yang anak dan istrinya tidak beriman. Wong kita di dunia, kitanya sehat, kitanya makan yang enak, anak kita meriang atau demam atau sakit, semuanya ngerasa nggak enak, semuanya terasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin orang akan merasa bahagia, tenang, kalau melihat keluarganya menderita. Nah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sedangkan wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri, sedangkan orang yang diberi amal catatan kebaikan wara'a dhuhri, dari belakang dan dari tangan kiri, karena tangan kanannya dibelenggu, tidak bisa menerima catatan kebaikannya. Fasaufa yad'u subura, begitu terima kitab catatan amalnya, fasaufa yad'u subura, dia akan teriak, duhai celaka aku, duhai rugi aku. Wa yasla sa'ira, dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Maka tadi kelanjutan dari surat Al-Haqqah tadi, kalau yang yang beriman mendapat catatan amalan dari tangan kanan. Kalau yang di surat Al-Haqqah, orang yang kafir, wa amman utiya kitabahu bishimali, sedangkan orang yang mendapat amalan catatan perbuatannya dari tangan kiri, fayaqulu ya laitani, sama, dia akan berkata, duhai celaka aku, binasa, rugi. Lam uta kitabiah, seandainya aku nggak dapat catatan amalku. Nggak usah ada catatan amal, nggak usah ada hisab, nggak usah ada balasan di akhirat. Walam adri ma hisabi, aku nggak tahu nasib amalku, hisabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani kanatil qadiyah, duhai seandainya mati itu sebagai pemutus semua urusanku.
Aku mati sudah selesai urusan. Nggak ada hisab, nggak ada adab, nggak ada surga, nggak ada neraka. Sudah tenang, nggak ada pertanggungjawaban. Seandainya mati itu sudah akhir dari segalanya. Ternyata tidak. Ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliya. Nggak ada gunanya lagi hartaku, kekayaannya, harta bendanya yang dia kumpulkan. Halaka anni sultania, halaka anni sultania. Hilang dariku semua kekuasaanku. Mungkin berpangkat, mungkin jenderal, mungkin gubernur, mungkin presiden. Nggak ada gunanya kelak di akhirat. Halaka anni sultania. Setelah seperti itu, endingnya bagaimana? Khuduhu faghullu. Rantai dia belenggu, seret dia ke neraka. Tsummal jahima sallu. Kemudian ke neraka jahim dia dilemparkan tempat tinggalnya. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Dirantai, diseret dengan rantai yang panjangnya 70 dhira'. Dhira' itu dari satu tangan ini sampai sini. Satu dhira'. Fasluku, seret dia ke neraka. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dia tidak beriman dulu kepada Allah yang maha perkasa, yang maha besar. Wala yahaddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mengajak, tidak menyuruh orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka tidak ada jatah baginya makanan di neraka itu kecuali hamim. Air yang sangat panas, air yang mendidih, bahkan ada yang mengatakan nana. Wala ta'amun illa min ghislin. Jadi tidak ada makanan kecuali darah dan nana. Tidak ada minuman, tidak ada makanan kecuali darah dan nana. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang bersalah, yang banyak dosanya, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan atau kita ulang lagi pekan depan tentang pembahasan surat Al-Insyiqaq ini. Wallahu ta'ala alam. Selesai, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.